Marilah kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena pada ibadah usia Mas hari ini, ibadah usia Mas memperingati 7 tahun perlindungan Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa. Karena itu Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan, agar kami mempunyai pedoman hidup, mempunyai pengharapan, mempunyai pegangan. Terima kasih Bapa. Bersabdalah sebentar, agar kami semua membuka hati, pikiran, jiwa, seluruh hidup kami tujukan kepada Tuhan. Sehingga Engkau berkenan, dan apa yang kami dengar boleh kami simpan dan laksanakan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami semua, hamba-Mu yang terbatas, dan kami semua yang mendengar, Tuhan pimpin. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari. 7 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi satu berkat Tuhan. Dan saya melihat masih banyak yang seragamnya masih bagus ya. Saya tidak tahu ini waktu ulang tahun kedua atau ketiga yang saya tahu sebelum COVID. Tetapi masih bagus semua ya, puji Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Dan sudah disiapkan, ini diambil dari terjemahan baru 2. Kita akan membaca bersama-sama ya. Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi kemudian, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melaksanakannya. Kalau kita melihat judul perikop dari Mazmur pasal 71 ya, yang membawa Alkitab, judulnya adalah doa minta perlindungan di masa tua. Jadi ini memberi petunjuk bahwa Mazmur ini mungkin tergolong Mazmur ratapan. Nah, kalau kita melihat pasal 71 ayat 1 sampai dengan 4 merupakan ungkapan kepercayaan pemazmur kepada Tuhan dan keinginannya untuk dilindungi. Selanjutnya kita melihat di ayat 5 sampai 8 disambung 9 sampai dengan 13. Di sini pemazmur mengakui musuh-musuhnya dan bahaya yang dihadapi. Jadi tidak ada denial ya. Jadi tidak mengatakan oh tidak ada. Dia mengaku ada musuh, ada bahaya. Nah, namun dari ayat 14 sampai dengan 24, pemazmur mengungkapkan bahwa ia yakin bahwa Tuhan setia. Dan Tuhan sudah berjanji. Karena itu dia memuji kepada Tuhan. Jadi ini merupakan gabungan antara bentuk mazmur ratapan, tapi sekaligus keyakinan dan ucapan syukur. Keyakinan dan pujian. Jadi unik mazmur ini. Nah, apa yang kita lihat? Kalau kita lihat, ada kata yang diulangi, maka di dalam slide berikut sudah saya tunjukkan.
ada kata yang diulang di ayat 17 dan di ayat 18. Apa kata itu? Memberitakan. Jadi ini ditekankan. Kalau kita membaca Alkitab, kata yang sama diulangi, itu berarti ada penekanan. Bahasa Ibraninya nagat, itu adalah mewartakan, memberitakan. Dan ini diulang untuk menunjukkan bahwa inilah iman pemazmur. Inilah keyakinan pemazmur. Ya. Nah, kalau kita tadi melihat di dalam bagian ini, Mazmur adalah dalam bahasa Ibraninya Tehilim. Ini kumpulan nyanyian-nyanyian. Nah, Tehilim ini ada bagian yang berbagai bentuknya. Nah, sudah saya tadi sebutkan, khusus yang satu ini merupakan ratapan karena menghadapi musuh, menghadapi bahaya, tetapi juga sekaligus pernyataan keyakinan, memuji Tuhan, mengucap syukur karena yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada musuh maupun dari bahaya yang mengancam. Dan ini yang membuat kita boleh menyambut, menyongsong masa depan ibadah usia emas sebagai ibadah gereja GBT Kristus Pelepas maupun sebagai pribadi yang makin lama bukan makin muda, ya bertambah usia dan itu wajar. Nah, apa yang mau kita lihat? Coba di dalam slides berikut saya menunjukkan hal-hal yang saya sudah beri warna yang berbeda. Kita mulai dengan warna biru. Sejak masa mudaku sampai sekarang. Yang biru lagi, sampai masa tuaku dan putih rambutku. Semua yang biru ini berbicara tentang dulu, sekarang, nanti. Betul? Nah, apa yang mau ditekankan? Yang ditekankan oleh pemazmur yang warnanya merah, yang ingin diberitakan. Apa itu? Perbuatanmu yang ajaib, perbuatan Tuhan. Kekuatanmu, kekuatan Tuhan. Keperkasaanmu, keperkasaan Tuhan. Nah, ini yang harus tetap diberitakan. Walaupun menghadapi musuh, walaupun ada bahaya, sejak masa muda sampai sekarang, sampai masa tuaku, sampai putih rambutku, terus beritakan bahwa Tuhan lebih kuasa. Tuhan lebih kuat. Tuhan lebih ajaib. Kepada siapa harus diberitakan? Kepada yang hijau, generasi kemudian. Semua orang yang akan datang. Jadi dalam 2 ayat ini luar biasa kita melihat pemazmur merenungkan dalam nyanyian dan doanya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya apa? Supaya aku tetap memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi kita diingatkan, kita hadir bukan karena kita sendiri. Kita pernah muda, sekarang lain kali kita lebih tua lagi. Ya, bukan rambut putih saja, mungkin gigi ompong. Dan seterusnya, nggak perlu saya tambahkan, kita tahu ya. Namun kita diingatkan, mengingat bagaimana Tuhan melindungi kita, menjaga kita. Walaupun ada musuh, ada bahaya, Tuhan lebih kuat.
Tindakan Tuhan lebih ajaib. Perlindungan Tuhan lebih perkasa. Ayo, teruskan kepada generasi kemudian. Anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, cicit kita, kepada semua yang akan datang. Nah, sekarang kita melihat apa yang dapat kita rangkum. Unsur ratapan, pemazmur mengungkapkan dia tahu dia rentan. Dia pernah muda, sekarang sudah lanjut usia, sudah usia emas. Artinya rentan dan perlu pertolongan Tuhan. Mengaku juga musuh-musuh ada, bahaya ada. Namun juga ungkapan bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, kekuatan kita. Jadi apa unsur kepercayaan dan pujian? Dia mengatakan sejak lama. Bahkan di usia tua Tuhan tetap ada. Dan ia mengungkapkan Tuhan itu setia. Tuhan itu patut dipuji karena janjinya benar. Dan dia menantikan pembebasan Tuhan. Yang akan terus memberi kesempatan kita memuji Tuhan. Itu pemazmur katakan. Jadi secara keseluruhan Mazmur ini gabungan antara ratapan, tapi juga ungkapan kepercayaan dan pujian. Inilah pergumulan orang yang sudah lanjut usia untuk tetap setia karena tahu dia tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan jangan untuk kita saja, ayo teruskan. Coba lihat anak-anak kita ada di gereja tidak? Menantu kita apakah juga beribadah? Apakah cucu dan cicit kita mengikuti jejak kita? Kita masih punya tugas. Belum selesai. Belum pensiun. Mungkin sudah purna tugas dalam bidang tugas profesi yang lama. Namun masih punya tugas menyampaikan berita ini kepada anak cucu kita pada generasi mendatang. Ini adalah tanggung jawab kepercayaan. Kita sudah dilindungi, mari kita beritahu agar anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, cicit kita, saudara kita, kalau mereka menghadapi masalah, katakan, eyang sudah pernah mengalami. Opa, oma, kami sudah pernah mengalami, tapi Tuhan lindungi. Nah ini masih tugasnya belum selesai. Ya, luar biasa. Nah, sekarang saya ingin meringkas dengan satu kalimat. Jadi Mazmur 71 ini adalah ungkapan iman di tengah kesulitan. Ada orang tua yang tetap sehat? Enggak ada. Saya yang menurun kesehatan saya. Ya, mata harus pakai kacamata. Ada yang perlu dibantu telinganya. Ada yang pakai tongkat. Jangan malu, itu wajar, umum. Tapi di tengah kesulitan kita masih diingatkan Tuhan sudah menjaga kita sejak muda. Kita masih punya tugas untuk mengatakan apa? Tuhan berkuasa. Tuhan yang menolong kita. Perbuatannya ajaib. Karena itu kita memuji Tuhan. Membantu orang melihat. Waduh. Opa oma itu pergi ke GBTKP ya. Masih bisa ikut senam. Masih bisa menyanyi. Kalau menyanyi semangat. Masih bertepuk tangan. Masih membaca Alkitab, masih berdoa. Sampaikan, teruskan kepada generasi penerus kita. Ya, ini masih tugas.
Dan ini adalah satu bagian yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena apa? Hidup itu milik Tuhan. Masa depan juga bergantung kepada Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Kalau Tuhan berkati kita bisa 80, bisa 90, bahkan bisa 100 mungkin. Bukan itu yang penting. Tapi apakah kita sudah meneruskan iman kita kepada generasi penerus kita? Apakah kita selalu dalam hidup pagi-pagi jangan bangun pagi, waduh kok mendung yo. Pagi-pagi waduh kok pecelnya nggak enak yo. Apakah kita pagi dengan puji Tuhan? Tuhan baik. Tuhan sungguh baik. Bisakah kita melakukan itu? Ya, jadi pagi-pagi jangan berundel, justru menyanyi, memberitakan sehingga anak-anak yang tinggal dengan kita, orang yang di sekitar kita merasakan ada magnet. Ya, kalau magnet itu apa-apa tertarik. Nah, kita harus menjadi saksi Tuhan yang menjadi teladan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, mungkin Anda tidak mengenal foto yang akan saya tampilkan ini. Ada yang kenal? Ya? Jimmy Carter, wah hebat. Padahal tidak banyak orang kenal karena dilihat dari samping dan beliau waktu itu sudah usianya sangat lanjut. 29 Desember yang tahun lalu beliau meninggal usia 100 tahun. Foto ini ditampilkan pada saat tahun 2023. Yaitu pada waktu upacara duka karena istrinya Rosalind Carter meninggal. Jadi istrinya meninggal dulu dan mereka sudah menikah berapa tahun? Ada yang tahu? 77 tahun. Walaupun waktu itu Jimmy Carter sedang sakit, dia perlukan datang pada upacara duka istrinya. Meninggalkan rumah sakit ke tempat duka. Dan apa yang mau saya sampaikan? Jimmy Carter bagi saya adalah kesaksian seorang yang beriman, yang punya integritas, yang terus sampai usia 100 tahun tetap pegang imannya. Ibu Bapak tahu dia menjadi presiden Amerika yang ke-39. Cuma satu periode. Dan seolah-olah tidak bisa menang lagi. Tetapi itu tidak membuat dia putus asa. Tahukah kita? 43 tahun sesudah menjabat presiden, justru imannya itu lebih diamalkan. Sekarang bukan saja di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Membangunkan rumah untuk orang yang miskin. Menolong orang yang tidak punya demokrasi. Bahkan sampai mendapat hadiah Nobel. Bukan karena presiden Amerika, tapi karena tindakan kemanusiaan di mana-mana. Dan apa yang paling menarik, tolong dicatat ini. Pada usia 90 tahun masih mengajar sekolah minggu. Masih mengajar PA. Ada kita yang 90 tahun masih melayani. Nah, mudah-mudahan ini menolong kita menyadari. Ya, kalau kita dapat panjang umur itu berkat Tuhan. Mari kita isi dengan selalu memuji Tuhan. Mengagungkan kuasanya, berkatnya. Dan kita akan mengerti betapa luar biasanya kesempatan ini. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, jangan kita merasa kita sudah habis tugas kita. Belum. Tuhan masih mempercayakan pada kita. Teruskan. Keagungan Tuhan. Kekuatan Tuhan.
keperkasaan Tuhan, sebarkan, berikan kepada orang di sekitar kita, keluarga kita. Ya. Nah, saya ingin kita menaikkan pujian ini. Saya minta tim pelayan pujian untuk maju. Kata-katanya sangat baik. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Ya, belum berakhir, masih terus diberi kesempatan baru. Jangan dipikir aku jalannya sudah nggak lurus, berdiri lama sudah nggak kuat. Kalau suruh lari-lari ya sudah nggak bisa. Selalu Tuhan berikan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun ku lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari kita nyanyikan. Bersama-sama, doanya sudah saya letakkan di layar, dan ini adalah bentuk dari Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Jadi tolong kita baca doa ini sebagai doa kita bersama. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah, sejak masa mudaku, Engkau telah mengajari aku tentang segala tindakanmu yang membuat tertegun. Dan sekarang pun aku masih menceritakannya pada orang lain. Ya Allah, janganlah telantarkan aku sampai lanjut usiaku dan ompong gigiku, supaya ku ceritakan perbuatanmu yang berkuasa dan perkasa kepada anak cucu kami. Amin. Sekali
Yesus